Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita belajar di Edumatika. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai materi logaritma. Jadi materi logaritma ini materi yang langganan keluar di ujian-ujian masuk ke perguruan tinggi atau teman-teman yang mau ikutan UTBK. Jadi, teman-teman perhatikan dengan baik agar ilmu yang disampaikan bermanfaat. Nah, kalau misalnya ada salah penulisan atau salah penyampaian penjelasannya, bisa di komen ya teman-teman. Komen aja atau bisa juga di DM Instagram. Nah, langsung aja kita ke soal yang pertama. Jika X1 dan X2 memenuhi nih ya, sama dengan 4 kali 3 pangkat 1 ditambah 2 log X dikurang 3 pangkat 3, maka X1 kali X2 sama dengan, oke, jadi kalau misalnya logaritma itu, nih ya, teman-teman, nih, teman-teman, bukan hafalin, kalau hafalin pasti nanti bakalan lupa cepetnya kalau dihafalin. Jadi teman-teman sering berlatih, pasti nanti bakalan inget sendiri tuh teori-teorinya ini, persamaan-persamaan ini, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4-nya. Oke, teman-teman. Nah, kita lihat ya. Kita lihat nih, 3 pangkat 2 log X kuadrat. Ini bisa kita uraikan dengan teori yang pertama. Berarti jadi 3 pangkat 2 dikali 2 log X. Oke, sini paham ya? Ini kan ya, A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Yang ini kita ubah, 2 log X kuadratnya. A-nya, N-nya nih, yang di belakang nih jadi di depan kan. Berarti ini 2-nya maju ke depan. Nih ya. 2-nya maju ke depan kan, yang N. N-nya maju ke depan, jadi yang ini 2 dikali A-nya yang mana? A-nya ini. Nih. Dikali 2 log B-nya X. Nah. Jadi 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 2 log X. Oke, sama dengan 4. 4-nya tetap dikali. Kalau yang ini menggunakan yang persamaan yang kedua nih, atau teori yang kedua. Kan ini plus ya, penambahan pangkatnya. Jadi A pangkat M plus N sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Berarti ini menjadi 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 log X. Dikurang, kan ini udah selesai ya, dikurang 3 pangkat 3, itu hasilnya adalah 27. Oke, kemudian ubah ini menjadi seperti yang teori ketiga atau persamaan yang ketiga. Oke, diubah berarti menjadi 3 pangkat 2 log X tutup kurung pangkat 2. Oke. Ya, diperbaiki dulu ya. Nih, di pangkat 2 sama dengan 4 dikali 3, itu hasilnya adalah nih, 4 dikali 3 hasilnya sama dengan 12 dikali 3 pangkat 2 log
dikurang 27. Oke. Kemudian 3 pangkat 2 log X-nya ini tetap ya, pangkat 2. Ini pindah ruas ya, menjadi minus 12 kali 3 log 3 pangkat 2 log X dikurang ini pindah ruas juga ya, dari kanan ke kiri, berarti menjadi positif 27 sama dengan 0. Lalu kita misalkan 3 pangkat 2 log X-nya itu menjadi A. Nih ya, 3 log, ingat ya, kita misalkan ini untuk mempermudah teman-teman. 3 pangkat 2 log X-nya itu menjadi A. Jadi, ini A kuadrat dikurang 12 A. Ini A ya, jadi A kan ya? Kan 2 log, 3 pangkat 2 log X-nya menjadi A. A kuadrat dikurang 12A ditambah 27 sama dengan 0. Nah, maka kita faktorkan lagi menjadi A kurang 9 A minus 3. Nah, pemfaktorannya adalah A minus 9 dan A minus 3. Lalu, kita peroleh A sama dengan 9 atau A sama dengan 3. Oke, kemudian kita lihat di nih, kita lihat tadi A-nya itu kan kita misalkan A-nya itu adalah 3 pangkat 2 log X. Jadi kita masukin lagi A-nya 3 pangkat 2 log X sama dengan 9. Oke, 3 pangkat 2 log X sama dengan 9 itu adalah 3 pangkat 2. 3-nya kita coret. Sehingga menjadi 2 log X sama dengan 2. Ya kan? Menjadi 2 log X sama dengan 2. Nah, gunakan teori yang keempat nih. 2 log X sama dengan C. Maka B sama dengan A pangkat C. Berarti X sama dengan 2 pangkat 2. X sama dengan 4. Kok bisa 2 pangkat 2 sih, Kak? Nah, nih dilihat nih ya. Maka B sama dengan A pangkat C. B-nya mana nih? B-nya ini ya. Nih. Di sini B-nya mana? B-nya ini. X kan. Oke, kita buat di sini ya. 2 log X sama dengan 3 kan. Sama dengan 2. Ini 3-nya udah dicoret. Oke. A log B sama dengan C. Nih, 2 log X sama dengan 2. Maka B sama dengan A pangkat C. Maka X sama dengan A-nya tadi di sini. Nih, berarti kan dari ini ya. 2. Oke, langsung sini depan. 2 pangkat C. C-nya di yang ini C-nya. 2 pangkat 2. X sama dengan 4.
Oke, kemudian kita cari lagi nih yang A sama dengan 3. Sama seperti yang tadi. A-nya itu adalah 3 pangkat 2 log X. Log X sama dengan 3 pangkat 1. Oke. Kemudian 3-nya ini kita coret. Berarti menyisakan 2 log X sama dengan 1. X sama dengan 2 pangkat 1. X sama dengan 2. Ya, ini yang kenapa bisa 2 pangkat 1? Seperti yang tadi nih. Menjadi B sama dengan A pangkat C. Berarti kan X sama dengan A-nya mana? A-nya yang di sini. Nih, berarti 2 pangkat 1. Nih, X sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan adalah X1 dikali X2. Berarti 4 dikali dengan 2. 4 dikali 2, hasilnya adalah 8. Jadi, nilainya adalah 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi jawaban nomor 1 yaitu 8. Kita next langsung ke soal yang berikutnya. Jika log 5x tambah 3 log 5x sama dengan 8 adalah, oke, kita pen dulu ya penanya. Oke, ini kita pertama ya baca soalnya tuh dengan teliti kalau di UTBK, karena kadang-kadang soalnya tuh suka menjebak. Nah, jadi yang pertama kali teman-teman lakukan yaitu selain harus hafal rumus-rumus, ya harus belajar membacanya dengan teliti. Oke, langsung. Jika log 5x ditambah 3 log 5x sama dengan 8 adalah, nah, di sini diubah menjadi 5, ya, 5 log x ditambah 3 log x sama dengan 8. Di sini sama-sama 5 log x sama-sama 5 log x ya. Oke, langsung kita tambahin. Di sini ada, nah di sini ada 1 ya. Kan kalau matematika, ayo nanti diributin lagi kayak di Instagram. Jadi ini 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 5 log x sama dengan 8. Kemudian 5 log x sama dengan 8 per 4. 5 log x sama dengan 2. Oke, ini sama kayak teori yang pertama tadi. B sama dengan A pangkat C. Jadi X sama dengan 5 berpangkat 2. X sama dengan 25. Jadi jawabannya ada di C. Nah, sekian pembahasan mengenai logaritma. 2 soal itu mungkin udah cukup ya untuk pembelajaran teman-teman. Jika masih kurang, bisa teman-teman DM atau komen ya. Terus materi apa aja yang pengen teman-teman bahas di channel ini. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.